Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 1. Di sini kami dari kelompok seni rupa pertama akan mempresentasikan apa yang kami buat. Di sini kami bertemakan daur ulang, yang di sini kami juga beranggotakan 8 orang. Yang pertama kali yaitu dengan saya sendiri, Zahra Ardila, yang kedua Nur Maulidah, yang ketiga itu ada Renaldi, dan Afifah, Suci, dan Indra Kurniawan, dan ada juga Pip dan Fikri. Sampah merupakan suatu permasalahan sosial yang sangat penting. Masyarakat seolah tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Data menunjukkan produksi sampah di kota-kota seperti Medan setiap harinya mencapai 1.100 sampai dengan 1.300 ton. Bila hal ini dibiarkan terus-menerus tanpa solusi, pengolahan sampah yang baik dan benar, dikhawatirkan sampah akan merusak kehidupan lingkungan. Namun jika sampah dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka sampah dapat memberi penghasilan tambahan dan membantu perekonomian masyarakat. Memanfaatkan lingkungan tanpa harus merusak lingkungan itu sendiri, yaitu dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Dengan kata lain, memanfaatkan sampah untuk didaur ulang menjadi suatu produk yang baru, membuat kerajinan dan kreasi seni dari sampah. Lukisan ini merupakan ajakan untuk menghentikan polusi yang disebabkan oleh plastik. Jumlah sampah plastik yang begitu banyak di dunia membuat lingkungan tercemar. Itu berarti buruknya polusi bisa mengancam populasi ikan di laut. Memang untuk gambarnya terlihat kompleks, namun terdiri dari bagi-bagian gambar untuk ditiru, mulai dari bumi, pohon, mobil, awan, dan lambang-lambang energinya serta tangannya. Lukisan ini terlihat berwarna monokrom, hitam, putih, dan abu-abu. Warna dominannya memberikan kesan sepi, membosankan, namun memberikan kesan mendalam. Keduanya merupakan suatu keseimbangan dan dominan terhadap satu sama lain. Pada gambar bunga mawar merah di samping, telah diketahui bahwa arti bunga mawar merah melambangkan romantisme, cinta, keindahan, dan keberanian. Mawar merah tanpa duri berarti cinta pandangan pertama dan kegembiraan, serta awal yang baru. Jadi bisa dilihat, lukisan ini bermakna tentang pencemaran atau lingkungan karena pencemaran udara atau yang juga disebut dengan polusi udara umumnya disebabkan oleh penampasan sejumlah bahan kimia di atmosfer. Polusi ini bisa dapat terjadi karena aktivitas manusia maupun secara alami, polutan dengan bahan kimia serta senyawa di udara yang tidak terjadi secara alami. Pohon melambangkan kehidupan karena fotosintesis pada tanaman terjadi di bagian ini. Tanpa daun, tanaman tidak dapat bertahan hidup. Padahal tanaman menduduki strata teratas dalam rantai makanan untuk hidup. Dari sekian banyak manfaat, pohon yang terpenting adalah fungsi pohon sebagai penghasil oksigen dan air. Makhluk hidup tidak dapat terlepas dari keberadaan oksigen dan air. Makna dari bunga matahari seperti matahari yang memberi kehidupan dan kehangatan bagi bumi. Bunga matahari memberikan energi dan kesan hidup dalam ruang. Makna bunga matahari juga melambangkan keberanian, kehidupan penuh semangat, dan motivasi keberanian dan ketabahan uniknya. Bunga matahari selalu menghadap matahari, mengikuti pergerakannya. Dari sifat unik ini, bunga matahari menjadi simbol keberanian dan ketabahan. Mereka mengajarkan bagaimana kita bisa menghadapi rintangan dan menjalani kehidupan dengan percaya diri. Bunga matahari yaitu warna kuning. Simbolnya yaitu kebenaran, kehormatan. Memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar dan mengolahnya menjadi bahan yang berguna. Membuat tempat pensil dari botol bekas dan tali rami ini juga bisa mengasah kreativitas otak. Hiasan ini karya seni yang menggunakan sampah elektronik yang tidak digunakan lagi tetapi memiliki nilai jual yang tinggi, yang hanya berbahan kipas angin dan tidak terpakai. Rasa dinding ini nantinya hanya ditempelkan sehingga bisa dilepas kapan saja dan dijamin tidak merusak dinding karena tidak menggunakan paku. Bahan-bahannya adalah yang pertama ada kertas HVS, yang kedua ada gambar kupu-kupu, yang ketiga ada manik-manik, dan yang terakhir ada lem. Pada gambar di samping bisa dilihat bahwa terdapat karya seni kotak tisu. Karya seni ini bahan dasarnya terbuat dari 5 kertas yang sudah tidak terpakai, dan bisa kita lihat dari kertas biasa saja sudah menjadi kotak tisu yang bernilai tinggi. Kerajinan ini terbuat dari buah karet yang dicat menggunakan cat kayu, dan untuk potnya menggunakan stik es krim yang disusun menjadi sebuah pot. Bahan-bahannya pertama pastinya buah karet, lidi, kertas kilat, stik kayu, stik es krim, dan lem. Selanjutnya, asbak tenggorok merupakan suatu karya seni pemanfaatan jenis limbah organik yang memiliki tekstur keras dan kandungan air yang relatif rendah serta ramah lingkungan dan menambah harga jual. Miniatur rumah dari stik adalah salah satu kerajinan tangan yang banyak disukai baik sebagai mainan anak-anak maupun koleksi orang dewasa. Cara membuatnya rumah dari stik ini adalah yang pertama pastinya dari stik es krim, lem, pisau cutter, dan lain-lain. Ini ada kerajinan miniatur pesawat. Kerajinan miniatur pesawat terbang merupakan jenis miniatur yang mana dalam proses pengerjaannya menggunakan bahan dan alat yang sederhana.
serta menampilkan karakteristik kayu dengan mewujudkan originalnya pesawat terbang tanpa ada penambahan komponen di dalamnya. Bahan pelengkap terdiri dari cat vernis, sedangkan materialnya terdiri dari bor, gurinda, gergaji besi, pisau karter, lempo kayu, tang, dan pingset. Kerajinan miniatur pesawat ini membutuhkan waktu pembuatan 2-3 hari. Karya seni rupa ini dibuat dengan cara hanya menggunakan bahan rotan yang darinya biasa saja dibuat menjadi sebuah hasil karya seni yang bernilai tinggi dan bisa menghasilkan uang. Bahan botol plastik merupakan suatu pengolahan bahan bekas atau daur ulang yang dapat mengurangi sampah plastik. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum